yang hadir pada seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana telah diumumkan bahwa webinar hari ini mengambil tema peran pemuda di era digitalisasi dalam menciptakan sinergi energi negeri. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Digitalisasi adalah sebuah peradaban saat ini dan masa depan. Digitalisasi haruslah menjadi sebuah pola pikir, sebuah kewajiban bagi kita semua, khususnya para pemuda untuk dapat menguasai dunia digital ini yang berguna untuk menciptakan efisiensi dan keteraturan di segala lini kehidupan, tidak terkecuali di bidang energi. Untuk itu, kita semua sangat membutuhkan banyak informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari webinar kali ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti ini, yaitu seminar akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama terdapat 2 pembicara, kemudian sesi kedua terdapat 3 pembicara. Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 40 menit, kemudian selama pembicara menyampaikan materinya, peserta dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan pada menu Q&A yang disediakan. Sesi tanya jawab selama 15 menit akan dibuka setelah setiap pembicara selesai menyampaikan materinya. Baiklah, hadirin peserta webinar sekalian, kita masuk ke topik pertama, yaitu mengenai digitalisasi energi dalam memajukan negeri, yang akan disampaikan oleh Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, Bapak Ridwan Kamil, atau yang akan diwakili oleh Bapak Slamet, Kabid Energi Dinas ESDM Jabar. Bapak Slamet, apakah sudah bisa mendengar saya? Halo, selamat pagi Pak Slamet. Oh baik, nampaknya belum ada ya di sini ya. Jadi kita langsung atur ke selanjutnya, yaitu maaf Pak Slamet sudah hadir. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Riko sudah hadir. Baiklah Pak Slamet, sebelumnya saya akan menyampaikan profil dari beliau terlebih dahulu. Pak Slamet, nama lengkap Slamet Mulyanto Sudarsono, lahir di Bandung 21 Oktober 1969, riwayat pendidikan S1 di Teknik Planologi ITB, kemudian S2-nya di Studi Pembangunan ITB, kemudian riwayat jabatan menjadi Kabid Listrik dan Pemanfaatan Energi di Dinas ESDM Jabar, kemudian Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Jabar, dan yang terakhir adalah sampai sekarang ini sebagai Kabid Energi Dinas ESDM Jabar. Kepada Pak Slamet, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko, Pak Moderator, atas kesempatannya. Mohon izin untuk di-share paparan kami. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kami mohon maaf karena Pak Ridwan Kamil tidak bisa hadir secara pribadi dalam acara webinar kali ini. Dan beliau mendisposisikan kegiatan ini ke Kepala Dinas ESDM. Kebetulan Pak Kepala Dinas juga tidak bisa hadir. Jadi mohon izin untuk kami wakili dari bidang energi Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Silakan beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan materinya. Secara umum sebetulnya yang diinginkan oleh panitia adalah bagaimana kondisi perekonomian Indonesia ya semasa pandemi COVID-19. Tapi karena substansi tersebut terlalu jauh melambung ke nasional, maka akan kami sampaikan bagaimana kondisi perekonomian Jawa Barat pada masa pandemi COVID-19. Baik, lanjut. Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama mengenai gambar umum Provinsi Jawa Barat seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mohon izin kurang besar itu suara ininya gambarnya.
Dan ketiga, bagaimana strategi pemulihannya, dan yang keempat adalah bagaimana RUED Provinsi Jawa Barat bisa menghandle semua ini. Baik, lanjut saja, panitia, mohon maaf. Lanjut. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah adalah gambar umum Provinsi Jawa Barat. Jadi jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 48 juta jiwa, bahkan ini tahun 2020, bahkan sekarang bisa jadi melebihi 48 juta, bisa mencapai 50 juta. Dan dilihat dari diagram pie, itu tercatat bahwa jumlah penduduk 48,27 juta jiwa tersebut didominasi oleh usia kerja, ya, usia angkatan kerja, di mana ada orang-orang yang masuk dalam kategori milenial, kemudian ada juga yang kategorinya generasi Z, gitu ya. Jadi ini akan kami highlight karena ini kaitan dengan peran pemuda di era digitalisasi, gitu ya. Jadi dengan potensi yang cukup banyak di Jawa Barat, para pemudanya begitu, maka ini akan menjadi hal yang menarik bagaimana para pemuda di Jawa Barat juga bisa berperan dalam era digitalisasi saat ini, bahkan untuk sinergi energi negeri, gitu ya. Jumlah penduduk demikian besar tersebut memang menjadi potensi yang cukup besar bagi Jawa Barat. Dan di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota yang melingkupinya. Ada beberapa kabupaten yang dengan luas wilayah terbesar maupun terkecil, gitu ya, dengan jumlah penduduk terbesar dan juga terkecil. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah kronologis kejadian COVID-19 di Jawa Barat, ya. Mulai dari bulan per 2 mingguan, ya, kurang lebih. Dari bulan Juni ini sampai dengan akhir minggu yang terakhir ini. Jadi terlihat di sana bahwa perkembangan yang kuning itu semakin berkurang. Bahkan minggu terakhir ini yang kuningnya semakin tidak ada. Jadi semakin banyak kasus-kasus positif terkonfirmasi COVID-19, gitu ya. Dan semakin banyak zona-zona merahnya, begitu ya. Bahkan zona orange-nya juga cukup banyak. Lanjut, barangkali ini juga terjadi di provinsi yang lain di Indonesia ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau lihat perekonomian di Jawa Barat, maka kalau dibandingkan dengan nasional, secara kronologis sebetulnya dari tahun ke tahun LPE Jawa Barat ini melebihi LPE nasional. Tapi kondisi tahun 2020 itu drop ke minus 2,44, ya, Jawa Barat. Bahkan melebihi minusnya nasional yang 2,17. Secara Jawa Barat, kabupaten kota, maka hanya ada 3 kabupaten yang LPE-nya plus, ya, positif, ya. Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan yang di paling bawah. Jadi sebagian besar LPE Jawa Barat ini memang minus, bahkan Kerawang paling tinggi minusnya, begitu ya. Dan kalau lihat per kuartal di tahun 2020 ini, maka kuartal kedua menjadi tingkat LPE yang paling rendah. Dan kuartal yang terakhir itu tahun awal 2021 memang sudah meningkat ke mendekati 0, gitu ya. Tetap menaik tapi masih di bawah 0. Lanjut. Silakan dilanjut, Pak. Nah, Indonesia Emas juga mempunyai target-target bagaimana mencapai LPE, mencapai PDB per kapita yang cukup tinggi. Bahkan yang ingin dicapai adalah bagaimana melewati middle income trap, ya, di tahun 2030-an. Jadi dengan kondisi yang demikian, memang kita perlu upaya yang sangat keras untuk bisa mencapai visi Indonesia 2045 tersebut, yaitu dengan PDB per kapita di atas 13 ribuan, ya, US dollar. Saat ini kondisinya masih di angka kalau Jawa Barat itu 3.911 US dollar.
Lanjut. Lanjut. Nah, ada 3 skenario Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana Jawa Barat memiliki skenario dalam pemulihan ekonomi daerah gitu ya. Yang pertama adalah penyelamatan atau rescue itu di tahun 2020 dan 2021 ini. Kemudian yang kedua adalah pemulihan recovery itu di yang hijau itu dari 2021 sampai 2023 ya barangkali. Mudah-mudahan sih tidak melebihi 2023. Kemudian 2022 sampai dengan ke beberapa tahun ke depan nanti ada program penormalan atau normalisasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, program-program pemulihan ekonomi untuk tahap pertama atau P1 2021 sampai 2022 ada beberapa program. Yang pertama ketahanan pangan, yang kedua daya beli, ketiga ada skala prioritas program dan iklim usaha. Di mana di dalam masing-masing program tersebut ada bagaimana kita mendigitalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat gitu di UMKM dan sebagainya. Kemudian di daya beli juga demikian, ada program digitalisasi, ini mungkin juga bisa dilakukan oleh para generasi muda saat ini atau generasi milenial. Kemudian di iklim usaha juga demikian. Jadi beberapa program tersebut didukung oleh memang sudah saatnya kita melakukan digitalisasi program-program pemulihan ekonomi masyarakat. Lanjut. Nah, dari sisi recovery center UMKM Jabar juga ketahanan pangan kita juga beberapa program kita gulirkan untuk mempermudah iklim berusaha. Kemudian demikian juga dengan ketahanan pangan juga di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan ketahanan energi barangkali demikian. Lanjut. Di program P3 2023 sampai 2025 juga demikian, bagaimana kita meningkatkan produktivitas daya saing, tata kelola ekonomi berbasis keunggulan kompetitif wilayah. Di sana ada program One Village One Company atau OPAC, kemudian kemandirian berbasis keunggulan wilayah, kemudian pembangunan perdagangan antar wilayah, dan menciptakan iklim usaha yang berkeadilan dan stabil sampai dengan tahun 2025. Lanjut. Lanjut saja, Pak, punten. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat ke Rencana Umum Energi Daerah atau RUED Perda nomor 2 tahun 2019 Jawa Barat, baseline data kita menyatakan demikian. Ada beberapa baseline data energi di Jawa Barat, bagaimana konsumsi LPG, konsumsi gas alam, kemudian konsumsi listrik, kemudian batu bara dan konsumsi BBM, di mana semua itu adalah masih didominasi oleh energi fosil. Nah, kemudian nanti ke depan melalui dukungan dari ADPM ET, ini akan kita dorong supaya energi terbarukan kita tingkatkan gitu ya, sesuai dengan target RUED maupun RUEN. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah target-target bauran energi primer di dalam RUED Jawa Barat, di mana tahun 2025 kita mentargetkan untuk EBT itu 20%. Saat ini kondisinya 2019 capaian masih di angka 14,04%, dan mudah-mudahan nanti tahun 2050 kita punya target sampai 28% untuk bauran EBT. Lanjut. Kalau kita bandingkan antara target bauran EBT untuk energi primer baik provinsi maupun nasional, maka demikian. Jadi kalau nasional itu 2025 targetnya 23% untuk bauran EBT dan Jawa Barat 20,1%. Kemudian untuk nasional sampai 30% ya. Kemudian Jawa Barat 28%. Lanjut. Nah, ini adalah target konsumsi energi finalnya, demikian. Lanjut saja, ini hampir sama dengan bauran. Nah, ini kira-kira breakdown dari target energi baru dan terbarukan. Jadi 2025 itu dengan
konsumsi energinya tercantum di dalam slide, maka itu terbreakdown kepada beberapa sumber energi baru dan terbarukan, demikian dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam slide sebelah kanan gitu ya. Lanjut, klik lagi, maaf ya, terus ya, ini kira-kira kebutuhan energi dan akumulasi investasi infrastruktur tahun 2015 sampai dengan tahun 2050. Kira-kira kita membutuhkan untuk tahun 2025 saja 35,51 billion US dollar. Jadi artinya cukup besar. Dan 2050 di angka 177,46 billion US dollar. Dengan target 85 MTOE tahun 2050. Nah, ini semua harus bersinergi antara semua pihak, baik level pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten kota, dan mungkin juga dunia usaha. Lanjut. Nah, ini kira-kira kebutuhan listrik dan investasinya dari tahun 2016 sampai 2025, di mana ada investasi untuk pembangkit, investasi gardu induk, investasi jaringan transmisi, pembangkit, kemudian gardu induk dan jaringan transmisi tahun 2026 sampai 2030. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan BBM dan investasinya dari tahun 2016 sampai tahun 2025, demikian sebelah bawah kiri. Kemudian 2026 sampai dengan tahun 2030 itu investasinya demikian, mulai dari investasi SPL, SPM, investasi kilang minyak, depot BBM, dan investasi truk BBM serta SPBU. Lanjut. Ini adalah kebutuhan gas bumi dan investasinya mulai tahun 2016 sampai tahun 2050, di mana tahun 2016-2025 itu terdiri dari investasi pipa transmisi, FSRU, pipa distribusi, dan investasi SPBG, dan kemudian demikian juga dengan tahun 2026 sampai 2050. Dengan target 2050 mencapai 21,1 MTOE, tahun 2025 8,9 MTOE. Lanjut. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Moderator, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat atas paparannya yang sangat luar biasa. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari para peserta? Silahkan tulis di kolom chat atau di chat atau di kolom Q&A. Ya, silakan para peserta seminar. Baiklah, kalau belum ada, saya awali dulu ya, Pak. Ya, untuk upaya dari Dinas ESDM atau ya khususnya untuk Pemprov Jabar sendiri, upaya digitalisasi yang sekarang ini sudah berjalan bagaimana, Pak? Baik, untuk digitalisasi secara umum sebetulnya semua aspek kehidupan mulai dari awal pandemi ini memang sudah kita harus lakukan digitalisasi ya, termasuk juga di sektor energi. Cuma memang beberapa program yang dilakukan memang masih umum ya. Di antaranya adalah bagaimana petani milenial gitu ya, bagaimana tadi program One Village One Product itu dilakukan melalui program digitalisasi gitu ya. Demikian juga dengan program-program yang di energi, karena keterbatasan kewenangan di daerah, maka kemudian kita baru bisa melakukan program-program untuk mengaplikasikan monitoring misalnya untuk konservasi energi gitu ya. Dan untuk yang lain barangkali kita masih mengandalkan bagaimana pemerintah pusat melalui Kementerian SDM itu bisa melakukan program-program atau mengembangkan program-program aplikasi untuk sistem pelaporan dan sebagainya. Barangkali demikian, Pak.
Ya, baik, terima kasih Pak. Ini sudah ada 2 penanya ya Pak. Yang pertama dari Pak Aan Faisal Jabar, bagaimana mencapai sinergitas energi baru terbarukan, sedangkan hari ini kita masih menggunakan batu bara sebagai sumber tenaga listrik. Ini bisa langsung dijawab Pak. Ya, memang betul sekali kondisi saat ini, terutama Jawa Barat masih menggunakan batu bara ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan industri tekstil ya. Tapi kemudian kita juga punya target, di dalam RUED juga ada target bahwa penggunaan batu bara kita harus kurangi karena dampaknya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca cukup signifikan gitu ya. Dan di sektor pembangkitan di PLN juga sudah mulai dilakukan pengurangan penggunaan PLTU. Di Jawa Barat itu ada paling tidak ada 2 PLTU yang beroperasi di Jawa Barat, yaitu di Pelabuhan Ratu dan di Cirebon. Tapi itu akan kita alihkan melalui program yang dilakukan oleh PLN supaya nanti penggunaan batu baranya berkurang. Jadi program-program co-firing gitu ya, yang tadinya menggunakan full batu bara kita kombinasikan dengan biomas gitu ya untuk co-firing yang ada di beberapa pembangkit yang ada di Jawa Barat. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini selanjutnya dari Pak Nugroho, untuk kebutuhan investasi yang besar, adakah kebijakan khusus dari Pemprov? Ya. Dari Wisnu Jakarta Global University. Ya, memang betul sekali. Kalau misalnya kita hitung secara secara apa adanya, gitu, memang investasinya cukup besar. Tapi di sini Pak Ridwan Kamil sebagai Pemprov, pemimpin kami di sini juga mempunyai strategi khusus dalam skema pembiayaan. Jadi skema pembiayaan melalui non APBD, non APBN juga mulai kita arahkan ke sana. Beberapa program misalnya untuk CSR, untuk APBU kita akan coba tawarkan kepada dunia usaha. Beberapa waktu yang lalu kita mencoba untuk obligasi daerah dalam rangka pengembangan PLTS rooftop di gedung sekolah-sekolah SMA SMK negeri di Jawa Barat. Tapi sudah kita inisiasi tapi belum berhasil. Tapi nanti ke depan kita akan coba lagi untuk program-program di luar obligasi daerah, barangkali dengan sistem KPBU murni begitu ya. Kita akan coba kembangkan PJUTS nanti ke depan. Mudah-mudahan demikian. Jadi alternatif atau skema pembiayaannya alternatif ini menjadi penting karena kalau mengandalkan dana dari pemerintah, APBD maupun APBN itu tidak akan terselesaikan gitu ya. Bahkan anggaran yang dari swasta juga kita dorong supaya mereka melakukan investasi di bidang energi, terutama EBT. Beberapa waktu yang lalu Coca-Cola Matil Indonesia sudah membangun PLTS rooftop dengan kapasitas 7,13 megawatt, cukup besar, investasi 85 miliar dolar. Dan ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan industri lainnya yang ada di Jawa Barat, di mana sebagian besar industri yang ada di Indonesia ini banyaknya ada di Jawa Barat juga ya, di Pantura Jawa Barat. Kita akan dorong supaya mereka menggunakan EBT dalam pemanfaatan energinya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Slamet. Ada lagi pertanyaan dari audiens? Bagaimana? Atau saya mau bertanya lagi nih Pak? Siap, silakan Pak Riko. Ya, ini terkait dengan pemanfaatan EBT ya Pak, untuk saat ini di Jabar itu bagaimana Pak? EBT di Jabar sebagaimana tadi saya sampaikan di dalam paparan, memang target kita tahun 2025 adalah 20,1% ya Pak ya. Capaian saat ini baru di angka 14,604%. Jadi memang ada kurang lebih 4% lagi sampai dengan tahun 2025. Nah, andalan yang ingin kami dorong untuk bisa dimanfaatkan EBT-nya adalah selain panas bumi yang sekarang ini sedang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program investasi pemerintah gitu ya untuk eksplorasi, kita dorong juga untuk perkembangan PLTS rooftop.
Karena gedung-gedung pemerintah yang ada di Jawa Barat ini memang cukup banyak potensinya untuk bisa kita kembangkan PLTS gitu ya. Dan biogas untuk kohe ya, untuk feedstocknya kohe itu kita coba kembangkan lebih lanjut. Beberapa program yang sudah kita lakukan tahun 2019 ini, kita membangun PLTS rooftop untuk gedung pemerintahan di 7 gedung. Ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana mengembangkan PLTS rooftop di gedung pemerintahan. Kemudian kita membangun 150 unit biogas individual di 2 kabupaten, yaitu Kuningan dengan Kabupaten Bandung, dengan potensi sapi yang cukup besar di wilayah tersebut. Ini belum bisa menangani semua urusan kohe di wilayah tersebut, tapi paling tidak kita sudah memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan kohe tersebut untuk pengembangan energi di wilayahnya masing-masing. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana, peserta? Saya ingin bertanya lagi ya, Pak. Nah, apakah di Pemprov Jabar itu ada program khusus, Pak, untuk pelatihan energi gitu? Mungkin ya melalui upaya digitalisasi ke masyarakat-masyarakat, Pak, baik itu mahasiswa atau ke masyarakat daerah gitu, kayak di desa atau di mana gitu. Apakah ada program khusus yang sudah terstruktur begitu, Pak? Secara khusus belum ada, Pak. Tapi secara umum sebenarnya Jawa Barat dengan 5.321 desa, itu Pak Gubernur sudah menggulirkan program digitalisasi desa digital gitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan program ini salah satunya sektor energi bisa masuk di dalamnya. Secara khusus bahwa sektor energi melakukan digitalisasi, program digitalisasi ini belum ada. Tapi kita bisa nyantol ke program desa digital yang ada di Jawa Barat. Demikian, Pak. Baik, ada lagi? Para peserta? Nah ini Pak, ada lagi Pak dari siap. Mas Win 10. Bagaimana menurut Bapak perkembangan PLTB di Sidrap? Oh ya, baik, terima kasih. Pengembangan PLTP yang ada ya, PLTB ya, Bayu di Sidrap itu memang sukses besar buat Indonesia, buat Sulawesi juga demikian. Nah, sukses besar itu akan kita replikasi di Pelabuhan Ratu, Pak. Pengembangan PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu itu di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, dengan kapasitas 150 megawatt. Nah, saat ini masih dalam proses perizinan, baik itu izin untuk terminal khusus maupun IPPKH. Dan mudah-mudahan karena ini masuk di dalam Perpres pengembangan kawasan untuk Jabar Selatan, kemarin sudah diagendakan untuk masuk dalam master list-nya kegiatan tersebut. Nanti akan ada Perpresnya, mudah-mudahan akan dipercepat untuk COD-nya begitu ya. Targetnya sebenarnya 2023 itu sudah COD. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Nah, ini ada lagi Pak dari Pak Yusril Isa Pahalanur. Dengan banyaknya pembangkit energi terbarukan, seberapa banyak peluang untuk pemuda-pemudi bekerja di situ, dan apa posisi yang pantas untuk kami pemuda yang ingin bekerja? Oke, ini lapangan usaha yang cukup menarik ya, yang selama ini EBT belum berkembang pesat. Nah, sekarang PLN sudah mulai melirik EBT karena memang ada mandatori dari pemerintah untuk pengembangan EBT di sektor pembangkit. Nah, ini hal-hal yang bisa kita masuki gitu dari sektor para pemuda di era digitalisasi ini, karena nanti akan semakin banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih mengembangkan EBT. Jadi beberapa pembangkit yang masih menggunakan energi fosil itu kita bisa geser, PLTU kita geser ke co-firing dan sebagainya. Jadi pengemanfaatan sampah kota, mungkin sampah di kabupaten itu bisa kita manfaatkan untuk energi listrik juga nanti ke depan. Demikian, Pak. Sangat menarik, Pak, untuk ke depan nanti. Untuk sektor-sektornya, untuk posisi-posisinya saya kurang tahu persis,
Tapi ini menjadi hal yang menarik untuk dimasuki oleh para pemuda di era digital nanti. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Slamet. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini waktunya masih cukup banyak ya. Mungkin dari Pak Slamet ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Mungkin ada. Mungkin pada kesempatan yang sangat baik ini, saya juga ingin share kepada rekan-rekan semua, para pemuda yang ada di Indonesia ini, untuk mendukung kegiatan bagaimana menciptakan sinergi energi nasional, gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui beberapa kali saya juga ikut co-action-nya para pemuda, co-action di webinar. Jadi mereka juga sangat tertarik mengembangkan kendaraan listrik, mengembangkan PLTS gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan pertanian, untuk kegiatan yang lain-lain. Nah ini sangat menarik untuk bisa kita masuki gitu ya. Nah di sisi lain sebetulnya untuk dari sisi legal di pemerintah, kita juga pemerintah daerah masih ada kebingungan di aspek kewenangan. Bagaimana mengembangkan EBT yang ada di Jawa Barat ya, atau di provinsi atau di daerah. Itu kewenangannya masih belum ada. Di Undang-Undang 23 tahun 2014 kita belum punya kewenangan yang pasti bagaimana kita membangun energi skala kecil yang ada di Jawa di provinsi gitu. Ini terjadi juga di provinsi lain. Padahal kita punya target rate cukup optimis ya. 2025 itu bisa mencapai 20%. Nah, dengan ketidakberadaan kewenangan tersebut atau kekurangan adanya kewenangan, makanya tidak ada payung hukum bagaimana daerah membangun energi skala kecil gitu ya. Padahal tadi ya targetnya cukup besar, nasional juga demikian. Nah, terakhir kita diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai kewenangan ini. Mereka akan mencoba memfasilitasi untuk membuat perpres mengenai bagaimana daerah berkontribusi dalam pengembangan konservasi energi maupun EBT. Mudah-mudahan ke depan melalui dukungan dari teman-teman Dewan Energi Mahasiswa ini, mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya apa yang menjadi masalah kita saat ini. Mudah-mudahan ke depan kita tidak ragu lagi untuk membangun EBT karena payung hukumnya sudah jelas. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selamat. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini waktunya masih sangat banyak ini sebenarnya. Silakan para audiens. Ya, saya ingin bertanya lagi ya Pak. Ini Pak terkait tentang PLTP ya Pak. Ini kan masih menjadi polemik ya terkait tarif dasar listrik dari PLTP ya, baik itu dari Kamojang maupun di Gunung Salak gitu ya Pak. Nah ketika akan disalurkan kemudian PLN itu keberatan dalam hal TDL-nya nanti akan menjadi membengkak. Nah kemudian bagaimana pemerintah Jabar itu memfasilitasi ini Pak? Ya, untuk PLTP ini memang daerah juga nggak banyak perannya ya. Artinya kewenangan daerah dalam pengembangan PLTP juga tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu banyaknya adalah kegiatan-kegiatan kita adalah bagaimana kita memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing PLTP yang ada di Jawa Barat. Ada 7 WKP di Jawa Barat dengan 7 perusahaannya untuk pengembangan PLTP. Konon kabarnya potensi PLTP yang ada di Jawa Barat ini
20% dari potensi yang ada di Indonesia itu ada di Jawa Barat, gitu ya. Seperlimanya di Jawa Barat. Ya. Nah, namun demikian, bagaimana regulasi tarif dasar, tarif dasar listrik, itu semua kan didasarkan kepada aturan yang ada di dalam Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Kita akan ikut. Yang seandainya ada masalah pun nanti kita coba memfasilitasi untuk bertemu dengan PLN atau bagaimana, gitu ya. Jadi lebih banyak pada bagaimana kita memfasilitasi para pengusaha yang ada di Jawa Barat untuk mengembangkan usahanya di Jawa Barat supaya iklimnya kondusif, gitu ya. Mereka berusaha dengan baik, dengan tidak ada kendala di lapangan. Dari sisi ekonomi juga mereka nyaman, gitu ya. Ketika mereka melakukan perjanjian jual beli dengan PLN. Untuk tarif dasar listrik, sebagaimana disampaikan, memang aturannya sudah jelas ya dari Kementerian SDM. Jadi itu semua adalah Kementerian SDM yang mengatur. Itu dalam hal ini adalah Dirjen Panas Bumi ya. Selama ini memang belum ada keluhan ya dari PLTP yang ada di Jawa Barat mengenai tarif dasar listrik ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Seandainya pun ada masalah, kita coba fasilitasi. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Anfasanande. Jika dilihat dari kondisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan intensitas sinar matahari yang lama, bagaimana prospek PLTS di Indonesia ke depannya? Apakah mungkin PLTS menjadi suplai utama kelistrikan di Indonesia? Saya pikir potensinya ada ya, cukup besar juga. Terutama di Jawa Barat. Jawa Barat ini punya badan-badan air yang akan kita kembangkan untuk menjadi PLTS terapung. Saat ini sedang dilakukan pembangunan untuk PLTS terapung yang ada di Cirata, Waduk Cirata, 145 MW. Dan kita akan coba replikasi, seandainya ini sukses, kita akan coba replikasi melalui PLN, gitu ya, di beberapa waduk atau situ yang lain yang ada di Jawa Barat. Kita sebagaimana diketahui, kita sudah punya waduk Jatiluhur, kemudian ada waduk Jati Gede, beberapa waktu yang akan datang kita akan punya waduk Kuningan. Itu potensi-potensi yang akan kita kembangkan di sektor PLTS terapungnya. Cuma memang dari sisi teknis ini ada masalah, Pak Riko, yaitu intermittent. Sifatnya yang intermittent PLTS tersebut ketika masuk ke sistemnya PLN, maka ini sedikit banyak akan mempengaruhi sistem kelistrikan Jawa Bali nantinya, gitu ya. Tapi saya pikir PLN juga sudah mengantisipasi hal ini, gitu ya. Intermittent atau ketidakstabilan dari produksi PLTS itu bisa di-handle oleh PLN. Nah, ini menjadi menarik karena dua EBT yang di Jawa Barat, PLTB dan PLTS terapung ini sudah akan dibangun di Jawa Barat, dan ini menjadi contoh yang baik bagi lokasi-lokasi yang lain, gitu ya, yang ada di Jawa Barat. Kemudian demikian juga dengan panas bumi tadi. Silakan Pak, lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Dwi Santoso. Untuk EBT, bagaimana Pemprov memfasilitasi untuk pihak swasta yang dalam skala kecil mengusahakan penyediaan listrik untuk masyarakat? Oke, kita memfasilitasi beberapa pengusaha yang ingin mengembangkan EBT di Jawa Barat. Ya, kita akan sangat terbuka bagi mereka yang ingin mengembangkan EBT, karena potensinya cukup besar. Tidak hanya potensi dari sisi PLTA ya, atau PLT mikrohidro atau mini hidro, tapi juga PLT yang lain untuk panas bumi, untuk Bayu, untuk PLTS juga cukup menarik, gitu ya. Beberapa pengusaha sudah mulai mengusulkan untuk bisa mengembangkan EBT, terutama untuk PLTB itu ada di Garut ya, Garut Selatan. Itu mereka menyusun proposal untuk mengembangkan PLTB di wilayah Garut Selatan atau di daerah Mamput, begitu ya.
itu mereka berkoordinasi dengan Pemda Garut, kita fasilitasi, kemudian mereka koordinasi juga dengan BKPM Jawa Barat, gitu ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal Jawa Barat, itu juga koordinasi dengan PLN, karena pada akhirnya mereka akan PPA dengan PLN. Kita memfasilitasi semuanya untuk bisa mengembangkan EBT yang ada di Jawa Barat sesuai dengan potensi wilayah, gitu ya. Beberapa potensi mikrohidro juga kita kembangkan untuk bisa didorong oleh atau dibangun oleh swasta, gitu ya. Karena di wilayah selatan Jawa Barat ini masih banyak potensi air yang bisa dikembangkan untuk mikrohidro, begitu ya, atau mini hidro. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Ogen Gander nih. Sejauh mana Pemda Jabar melalui Kadinas Prop ESDM yang memberikan peran kepada para pemuda atau mahasiswa dalam mengembangkan energi yang dimilikinya? Iya, kita beberapa waktu yang lalu, baru aja kemarin, kita melakukan kegiatan sosialisasi terhadap kendaraan listrik. Dan beberapa mahasiswa yang terlibat di sana di beberapa perguruan tinggi seperti ITB, Unpad, ITENAS gitu, bahkan dunia usaha yang dari PIDAT juga memamerkan kendaraan listriknya masing-masing. Ini salah satu upaya kita untuk bisa mensosialisasikan kendaraan listrik sesuai dengan Perpres 55 tahun 2019 ya, tentang percepatan KBLBB. Dan Jawa Barat melalui programnya Pak Ridwan Kamil juga sudah mengadakan kendaraan listrik. Kita sudah mengadakan tahun 2020 kemarin untuk 3 unit kendaraan listrik jenis Hyundai ya, untuk pimpinan, untuk Pak Gub, Pak Wagub, dan Patwal. Dan ke depan kita akan coba dorong supaya kendaraan operasional yang ada di Jawa Barat, para eselon 2-nya gitu ya, itu bisa menggunakan kendaraan listrik gitu nanti ke depan, dengan fasilitasi tentunya infrastruktur SPKLU yang dikembangkan oleh PLN. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini ada lagi Pak dari Pak Win 10. Bapak izin bertanya lagi, menurut saya potensi paling besar EBT yaitu dari matahari ya, PLTS. Namun biayanya untuk membuat instalasinya masih sangat mahal. Gimana peran pemerintah untuk melihat ini Pak, terutama buat kalangan pemuda atau masyarakat golongan menengah ke bawah? Biaya PLTS. Sebenarnya coba cuma mungkin karena tadi adalah kewenangan kita masih terkendala. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah itu bisa dikembangkan untuk SHS ya, solar home system. Kalau untuk yang komunal juga bisa kita kembangkan. Beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, karena kewenangannya masih ada, kita mengembangkan SHS di beberapa lokasi yang pencil, yang remote ya, daerah-daerah yang tidak dilalui oleh jaringan listrik PLN. Namun demikian ada masalah sebetulnya setelah dievaluasi. Masalahnya adalah di lifetime-nya baterai untuk SHS yang mungkin hanya 3-5 tahun gitu ya. Dan oleh karena itu memang dibutuhkan effort yang cukup besar dari Pemda untuk bisa melakukan operation and maintenance gitu setelah dibangun. Ini beberapa kendala yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Dari sisi harga memang mahal, betul sekali, teknologinya masih cukup baru dan mahal. Tapi sebetulnya sekarang ini sudah mulai menurun harganya. Per kWh-nya sudah cukup menarik untuk dikembangkan oleh swasta gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih banyak lagi swasta yang akan mengembangkan PLTS ini. Upaya lainnya adalah dari sisi PLTS di gedung-gedung sekolah SMA SMK negeri. Sebagaimana diketahui bahwa SMA SMK negeri ini sudah menjadi kewenangan Pemprov ya sejak tahun 2017 kemarin. Dan ada secara populasi jumlah SMK SMA negeri yang ada di Jawa Barat cukup banyak, ada kurang lebih 3.000-an ya, dan kita mencoba untuk mengembangkan PLTS rooftop di gedung-gedung sekolah tersebut melalui tadi skema pendanaan alternatif yaitu obligasi daerah, tapi masih belum
sepakat ya dengan pihak legislatif, sehingga belum disepakati. Nanti ke depan mudah-mudahan mereka akan support terhadap hal ini. Karena kalau mengandalkan anggaran APBD sangat tidak mungkin dengan nilai yang ratusan miliar gitu ya, 200 miliaran lebih dibutuhkan waktu itu. Itu Pemprov dalam masa pandemi ini masih belum bergeser ke COVID ya, kegiatan-kegiatan COVID-19 gitu ya. Sehingga kegiatan fisik yang lainnya bisa digeser dulu sementara ini. Itu mungkin sepakat bahwa potensi PLTS cukup tinggi karena kita Indonesia bahkan berada di Katulistiwa dengan tingkat radiasi yang cukup tinggi, sehingga dimanapun wilayahnya akan bisa dikembangkan PLTS gitu ya. Demikian Pak. Nah, terima kasih Pak atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya dari peserta? Nah, ini dari Mbak Anfasanada. Ingin bertanya berkaitan dengan kendaraan listrik. Indonesia pernah menciptakan mobil listrik yang diprakarsai oleh Ricky Elson dan kawan-kawan. Bagaimana tidak lanjut mobil listrik ini ke depannya, dan bagaimana dukungan pemerintah untuk menanggapi hal ini? Ya, khususnya di Jabar bagaimana Pak? Semenjak Perpres 55 2019 kita gencar Pak. Kita gencar melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat gitu ya, untuk mengembangkan atau menggunakan kendaraan listrik yang ada di Jawa Barat gitu ya. Karena RUED sendiri sudah mengamanatkan di dalam RUED itu sampai dengan tahun 2050 itu mencapai populasinya kendaraan listriknya mencapai 500 ribuan kurang lebih ya. Itu artinya daerah punya peran dalam bagaimana mendorong penggunaan kendaraan listrik ini di Jawa Barat. Tidak hanya kendaraan roda 4, tapi juga roda 2 kita coba dorong. Demikian juga dengan infrastrukturnya. Karena kalau kendaraannya ada, infrastrukturnya SPKLU-nya belum ada, maka ini akan menjadi masalah. Kita dorong dua-duanya melalui pengembangan SPKLU maupun kendaraan listrik. Baru-baru ini kita banyak diskusi dengan Nottingham University sebagai tenaga ahli begitu ya. Kita mencoba untuk menyusun strategi roadmap gitu ya, bagaimana mengembangkan kendaraan listrik yang ada di Jawa Barat sesuai dengan potensinya. Beberapa industri otomotif yang ada di Jawa Barat pun sudah mulai melirik lokasi untuk pengembangan untuk pembangunan kendaraan listrik yang ada di Jawa Barat ini. Jadi saya pikir ini akan masif. Bahkan Pak Ridwan Kamil sudah mencoba mendahului untuk menginstruksikan kepada para pimpinan yang ada di Jabar ini untuk memanfaatkan kendaraan listrik ini sebagai kendaraan operasional. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Adakah lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Nah, ada lagi nih dari Pak Nugroho. Dari Pemprov, apakah ada program yang mendukung SDM di bidang EBT, baik itu panel surya dan biomes dalam penelitian atau riset, pelatihan, magang atau pendampingan, ataupun bantuan modal? Secara khusus belum, Pak. Kita masih berkoordinasi dengan PPSDM ya dalam pengembangan SDM yang ada di daerah. Nah, untuk kegiatan pelatihan, BIMTEK, itu masih kita mengandalkan program-program yang ada di Kementerian SDM. Kita juga mencoba untuk melakukan pelatihan pada terutama para PNS yang ada di Dinas SDM untuk bisa melakukan BIMTEK ke PPSDM gitu ya. Kemampuan teknisnya juga meningkat sehingga nanti ke depan mudah-mudahan bisa memberikan BIMTEK pada masyarakat luas gitu ya. Tapi secara formal sebetulnya kita juga melakukan BIMTEK kepada sekolah-sekolah SMA negeri yang ada di Jawa Barat. Ini karena kita dulu dan kita akan dorong supaya kegiatannya dan waktu itu tatap muka, kemudian saling juga untuk SMA negeri yang ada di SMA negeri
nanti ke depan tentunya akan lebih masif lagi kegiatan daringnya, baik itu kegiatan sosialisasi maupun feedback pada masyarakat. Karena yang paling potensial untuk bisa diberikan input adalah para siswa saat ini, karena kan mereka generasi baru ya, generasi muda yang baru, sehingga mereka bisa mengenali bagaimana PLTS yang ada di sekolahnya masing-masing. Tahun 2019 tadi saya sampaikan ada 2 unit PLTS rooftop yang dibangun di SMK negeri, yaitu SMA 3 Bandung dan SMK Negeri 4 Bandung. Jadi melalui pembangunan PLTS rooftop ini, maka mereka bisa learning by doing gitu ya. Mereka bisa mengenali, bisa mengamati, sekaligus juga mengevaluasi hasil-hasil pembangunan EBT yang ada di sekolahnya masing-masing. Ini memberikan dampak yang positif, yang luar biasa bagi pengembangan EBT ke depan gitu ya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Memang luar biasa ya di Jabar itu sekolah-sekolah udah ada pilot project-nya ya Pak. Mungkin ini bisa dicontoh untuk daerah lainnya.